Di sini tuh nggak mandang orang karena pintar atau enggaknya, tapi kita mau atau enggak. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi bareng aku Nelma Daan. Kali ini aku bisa menyapa teman-teman lagi setelah aku sempat hiatus sebenarnya. Dan aku udah bareng sama seseorang yang tinggal di California. Langsung aja kita sapa Mbak Septiana Rohima. Halo Mbak, Halo Kak. kabar di sana jam berapa ini? Sekarang jam 8. Jam Jam 8 malam ya? malam ya. Memang perbedaannya antara Jakarta dan California sekitar 14 jam ya. Tadi aku mau cerita sedikit, ternyata aku sama Mbak Septiana kita sama-sama dari Lampung ternyata ya. Iya, aku dari Lampung. Apalagi ini dari Lampung, aku tuh punya satu apa ya kebanggaan tersendiri mau memperkenalkan Lampung itu ke seluruh dunia. Dan aku pengen ngasih tahu orang-orang kalau kita tuh orang Lampung tuh hebat-hebat. Setuju nggak? Iya, mental kita mental baja. Tidak benar dong, setuju. Oh, boleh ceritain nggak? Kamu sekarang ada di California, itu ngapain? Oke, aku sekarang di California sebagai au pair di Amerika. Mungkin orang bakal kayak, wah, kok bisa au pair di Amerika ya? Karena emang jarang banget dari Indonesia ke Amerika. Kalau menurut agensi aku itu orang ketiga yang au pair dari Indonesia ke Amerika. Sebelumnya udah ada, tapi itu sebelum COVID. Jadi au pair itu kayak cultural exchange. Jadi kita tinggal sama host family, kita sebutnya atau keluarga asuh di negara tersebut karena ada beberapa negara kan yang bisa au pair. Nah, kebetulan aku di Amerika, jadi aku tinggal sama keluarga asuh aku. Dia tugasnya itu kalau kita tuh ada taking care baby atau anak-anak mereka, ngajarin mereka, main bareng sama mereka, dan kita juga wajib belajar dapat education di sini kayak belajar bahasa lebih dalam. Tapi kalau di Amerika kita bisa belajar apapun, nggak cuma bahasa. Ya, semau kita gitu. Karena di sini kita bukan belajarnya bukan di pusat apa kayak di negara lain kan harus les di tempat les bahasa gitu. Kalau kita masuknya ke college. Ya, kebetulan aku di sini aku ngambil ESL. ESL tuh English Second Language. Jadi aku sengaja ngambil ESL karena untuk improve language aku di sini dan aku ngambil di Santa Ana College. Baru tahu, ternyata au pair itu aku pikir tadinya cuma ada di Jerman. Karena aku pernah interview juga, ada salah satu teman-teman gitu, dia au pair di Jerman. Aku pikir cuma ada di Jerman, ternyata di Amerika juga ada ya. Iya, di Amerika juga ada, tapi kalau di Amerika itu kita harus di bawah naungan agensi. Kenapa harus pakai agensi? Karena di sini banyak scammer. Dan au pair itu udah ada kayak all regulation is under US government. Lulusan SMA, Iya, aku lulusan SMA. Kebetulan aku alumni Gontor tahun 2018. Aku tahu au pair itu dari salah satu temen aku. Tadinya aku mau ngambil au pair di daerah Eropa, di Belanda, tapi aku nggak dapet keluarga dari sana. Terus aku pakai website namanya aupair.com. Terus ketika aku udah isi form semuanya dan cari keluarga, terus kan suruh pilih 5 negara. Ya udah aku ngasal pilih 5 negara, tapi aku pinginnya fokusnya ke Belanda. Tapi aku malah dapet yang Australia sama Amerika itu adalah kayak ya udahlah gitu cuma buat complete aja. Tapi ternyata aku dapat keluarga dari Amerika yang waktu itu aku dapat kebetulan dapat calon keluarga aku tuh dari dua, satu Seattle dan satu di California. biasanya itu au pair pengertiannya, au pair itu adalah pertukaran budaya seperti itu ya. Jadi Iya. apa namanya kita ke sana untuk mengenal budaya mereka lebih dalam. Nah, in return, apa yang harus kita ketika mereka sudah memberikan pengenalan budaya, begitu, in return apa yang harus kita berikan untuk mereka gitu, Mbak? Oh, iya, kita taking care anak mereka. Bantuin untuk ngurus anak mereka, ngajarin anak mereka, terus company kayak bermain gitu kan. Eh, Kadang aku bawa adik-adik angkat aku itu atau host kid aku keluar rumah atau ke taman gitu. Jadi kita kayak nganggap mereka itu adalah adik asuh kita gitu. Dan kita juga dapat stipend plus education payment. Kalau di Amerika sendiri itu education payment is like about $500. The stipend is like
almost ya, kalau rata-rata di sini tuh dapatnya 200 USD per week. So one month is like 800 USD. Jadi semacam dibilang uang saku gitu ya. Itu tapi dibilangnya uang saku mungkin seperti itu ya. Yeah, it's not salary, okay? That's stipend, uang saku. Jadi nggak ada tax juga ya. Ya, we do in America. Tapi Tax. nanti dibalikin lagi. Kamu ini pertama kali kamu datang ke USA ya? Pertama kali ke luar negeri ya ke US. Dan at the time tuh aku mikirnya orang tua aku juga lagi ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Terus kata ibu, kamu mau bawa uang berapa ke Amerika? Aku bilang nggak usah, 200 ribu aja kali ya gitu. Ya udah aku cuma pegang 200 ribu cash dan kereta bandara itu 50 ribu. Jadi sisa duit aku tuh mungkin kayak ada kali ya 150 ribu akhir-akhirnya. Masih ada sampai sekarang nggak Nah, kepake. Karena sampai LX tuh orang tua angkat aku tuh kayak dimanapun aku tuh dia selalu komunikasi udah sampai mana gitu. Ternyata orang tua aku udah nyampe di situ buat jemput aku. Dan wah, kayak sebagai orang yang norak dari kampung ya dari ini pertama kali aku tuh naik mobil Tesla yang pintunya bisa ke atas gitu. Kayak keren banget gitu. Dan duit itu 50 ribu tuh masih sampai sekarang masih ada nggak kepake. alhamdulillah banget ya. Jadi tuh teman-teman malah nanti pulang ke Indo bisa ini lagi apa namanya bisa bawa tabungan ya seperti itu. Amin. Mbak, Ya. jadi setelah SMA kamu apply di No, open. it's not that immediately because SMA aku juga harus ngabdi karena dari Gontor kan, tapi aku dapetnya di Universitas Darussalam. Kebetulan aku ngambil HI di sana. Habis itu langsung ngambil course bahasa Belanda di Erasmus. Tadinya mau kuliah, tapi ada time juga COVID. Terus ditambah kayaknya ekonomi lagi nggak baik untuk lanjut kuliah lagi. Akhirnya coba-coba. Tadinya aku mau coba Ausbildung, tapi kayak susah banget kan harus belajar bahasa bahasa Jerman sampai B1 gitu. Terus dan apa persaingannya banyak. Akhirnya aku decide udah deh, aku udah bisa bahasa Belanda nih, aku pingin jadi au pair di Belanda aja. Habis itu aku dikasih tahu beberapa website, kita bisa pakai aupair.com, ada juga Au Pair World, itu untuk cari keluarga asuh. Karena aku emang dari awal pingin mandiri, karena kalau misalnya pakai ajan, itu kan lumayan kan. Kayak kebetulan nih, karena mereka duluan yang approach aku yang nge-DM aku bilang kalau aku nggak bisa bayar sebanyak ini gitu untuk agensinya karena dari au pair sendiri kalau agensi itu kita juga bayar dan host family juga bayar kalau ke Amerika. Ya udah akhirnya ngurus semua persyaratannya terus kita harus bayar bayar visa sendiri sama service fee. Habis itu udah visa itu aku waktu itu di 160 USD. Aku buat sendiri ya visa nggak pakai joki-joki. Apa Mas? Eh, iya, tapi aku harus nunggu dulu surat dari Amerikanya, dari apa? Dari US government. Visanya visa J1. J1 tuh apa? Kayak student J1 atau itu ya J1 tuh bisa student student exchange, bisa J1 internship. Jadi J1 tuh banyak macamnya. Kalau aku J1 au pair. Dan kita harus bayar service fee dulu sebelum kita apa namanya apply visa. Terus dapat surat DS 2019 itu dari US government. jadi sebelum apply visa ya kita memang harus ada komunikasi dulu baru kalau memang Iya, persyaratannya ya nanti aku kasih tahu persyaratannya apa aja supaya bisa semuanya lengkap. Cuma kayak ijazah, tapi harus ditransfer pakai bahasa Inggris, akte kelahiran, SIM mobil. Kita karena di sini harus bisa driving persyaratannya SIM mobil. Terus kita juga dibutuhin ijazah kan, ijazah. Terus nanti ada namanya surat ini kesehatan, juga paspor pastinya. Terus kalau bisa harus ada experience-nya, experience pernah taking care kid atau pernah ngajar itu ini banget sih dibutuhkan penunjang. Kalau misalnya dia punya kayak sertifikat bahasa atau enggak TOEFL IELTS juga itu support juga. Kalau saran aku sih kalau misalnya kamu mau au pair, at least kamu punya skill bahasa di intermediate gitu, jangan di beginner karena it's so hard to you to start with a beginner because everything is use English. Like mereka nggak perlu berarti dilihat nih maksudnya ini anak pinter oh banget. enggak, we don't Nggak use that. Nggak ada di sini kayak gitu-gitu. Semua di sini pinter.
Ada kesempatan nih buat teman-teman yang agak mager di sekolah kan. Di sini tuh nggak mandang orang karena pinter atau enggaknya, tapi kita mau atau enggak. Jadi gini, di oper.com itu kan kita nanti pilih negaranya, terus ada keluarga yang ada negara yang mau kita tuju, kita pilih, kemudian nanti kalau memang ada yang mau bisa kita chat duluan atau keluarganya duluan yang chat. Nah, Bisa peran kita bisa kita chat duluan dan bisa juga keluarga yang ngechat gitu. nah, posisinya itu ada di mana? Di oper.com itu atau nanti kita hire lagi sendiri atau di hire sama keluarga sama host sama family host? eh Kalau agensinya outside the opera.com. Jadi opera.com itu kayak dia kalau kalau menurut aku sih kayak dia tempat ngechat aja website terus kayak di data diri jatuhnya kayak Facebook juga kayak bisa chat DM gitu. Kita pilih sendiri agensi itu. Agensi no, it's from our host family. Hostnya yang nunjuk ya. Oh Jadi ya, masuk ke oper.com aja. Simpel juga ternyata caranya ya. simple tapi nggak sesimpel itu. Keluarga ini kamu jadi bisa interview dulu gitu ya. Jadi sama-sama Iya, interview. iya harus interview dulu antara aku sama si host family itu harus melalui interview. Jangan lupa kita harus video interview. Gak boleh only call karena kita nggak tahu itu scammer atau enggak. Gitu. We need to see their face. We need to communication with them too. Like, di sana apa aja yang kita dapetin, terus berapa stipendnya. Kita juga buat discuss kayak discuss about stipendnya berapa. Terus kalau menurut aku ya kalian harus minta private room jangan lupa itu harus minta karena ada beberapa au pair yang dia nggak dapat private room gitu kayak bareng sama host kidnya. Jadi kayak nggak punya privacy gitu. Kita nggak boleh, ya iya aja, kita harus tanya-tanya terus ke mereka. Pokoknya sebelum decide untuk milih host family itu kita harus interview dulu, harus kenal dulu dari mana, di mana tempat tinggalnya, bagaimana kondisi keluarganya, berapa host kitnya, berapa anak yang dia punya, apa aja yang harus kita kerjain di sana Oke, ini gitu. berapa tahun ya Mbak bisa oper ini? Kalau di Amerika bisa 2 tahun. Possible to extend kayak misalnya kalau kamu jadi kalau kamu apply untuk kerja kantoran gitu, mereka kan juga mungkin bisa kasih sponsor nggak? Kayaknya nggak bisa soalnya aku kan au pair jadi kayak aku nggak sama perusahaan jadi susah. Tapi Mungkin nanti kamu pulang terus kamu daftar lagi oper itu possible. Boleh. not only one, only for apa namanya 2 years. Terus sama ini umurnya nggak boleh lebih dari 26 tahun. Kalau kamu coba di negara lain boleh dong. Boleh, Oh, oke, jadi kesempatannya selalu masih ada ya sebenarnya. masih ada. Apalagi kita punya experience jadi lebih cepat dapat keluarganya. Main tugas dan tanggung jawab kita itu lebih kepada house Anak-anak mereka, iya hosting anak-anak. cooking for the kids. Oh iya, sometimes. Oh, but only for the kids, not for the whole family ya. No. Family cannot do tell us to cook for whole family because we only do for kids. Everything is for kids. Only for kids, not for whole family. Anaknya berapa yang kamu taking care di sini? Dua, Ya, umur berapa? 3 years and then 1 year and half. Urusin dari dia bangun tidur, No, eh no, itu kayak makan sarapan aja. Kayak buat lunch, terus apa namanya, main sama mereka, do activity, antarin ke sekolah, gitu-gitu. They don't go to school yet. nemenin nemenin apa main kayak gitu ya, aktivitas. Ya, do activity. Ya generally mereka itu tahu boundariesnya ya. Oper itu hanya looking after the kids misalnya seperti itu. Mereka juga nggak akan mentang-mentang lo udah di rumah gue sekalian Enggak. gitu. Karena Enggak. kita di bawah agensi dan di bawah US government. Ketika kalau misalnya kita melaporkan karena itu tidak sesuai dengan kewajiban kita, ya mereka juga bisa kena hukumnya cukup kuat. Iya, Di channel aku ini masih banyak banget pertanyaan seputar satu gimana sih caranya ke luar negeri tapi mau punya pengalaman untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah, au pair ini bisa jadi salah satunya ya gitu dan iya. ternyata Karena emang au pair cuma kayak lulus SMA juga bisa gitu, nggak harus kuliah. Kalau di Amerika kan mixed culture ya, semua culture tuh ada. Jadi kayak aku di sini kayak yang paling susah itu pertama kali adaptasi adalah di makanan. jam kerjanya kalau di rumah itu berapa gimana ya? Ada hari libur Kalau nggak? di Amerika tuh ada Sabtu Minggu is free. Kayak di sini kalau di Amerika tuh maximum hour for au pair tuh 45 jam Per week ya? per week. Dan di sini kita juga punya vacation day buat au pair kayak 14 days off. Jadi kita bisa jalan-jalan. 14 days di Around. luar minggu itu.
Iya, di luar seminggu itu. Ada di beberapa teman-teman au pair itu kalau kita nggak ambil, mereka bisa bayar bayar lebih gitu, Mbak. Asal hitung gitu ya sebagai hari kerja, Hmm. jadi mana enak ya. Kalau kita mau nabung sebenarnya cukup banget itu. Kayak Di sini kita lumayan sih gede ya stipendnya. 800 kayak kalau untuk makan kan semua rumah udah ditanggung ya. Paling-paling pol tuh pengeluaran ya paling 200 tuh udah banyak lah sebulan untuk kayak diri sendiri. Grocery juga dari mereka, makan dari mereka, tempat tinggal dari mereka. hidup di luar negeri itu mahal atau murah, eh tergantung Tergantung kita. Gaya hidup. gitu. Memang tempat tinggal itu jadi salah satu pengeluaran terbesar seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak au pair ini semuanya sudah ditanggung gitu, jadi untuk jajannya kita itu tergantung gaya hidupnya kita. Do and don'ts-nya jadi au pair itu apa sih? Ikutin aja regulasi yang ada. Nanti kita juga dapat handbooknya dari au pair agensinya, apa yang kita boleh dan gak boleh. Terus jangan sampai ada masalah kayak sama host family. Ya apa-apa tuh dibilang. Kalau misalnya ada nggak suka, ya udah bilang aja. I don't like this, gitu. Gitu. Maksudnya komunikasi sama family tuh penting banget. Karena kita kan tinggal sama mereka. Jadi kayak penting banget itu komunikasi, be nice gitu, be polite gitu. Even even do kayak misalnya di sini tuh bebas, tapi kita harus tetap apapun izin sih kalau aku, karena kamu menurut aku penting kan kita tinggal sama mereka, kayak kita harus tetap izin gitu, Benar jangan menempatkan kayak semena-mena gitu. Even kayak di sini tuh sebenarnya kayak bodo amat satu sama lain, but kita tuh harus harus tahu diri gitu, kita tinggal di rumah orang gitu. Jangan ini juga kayak kabur-kaburan dari rumah. Misalnya nih ada oper yang punya pacar, minat ke rumah pacar. No, no, you cannot do that. You cannot leave your house, family, terus permisi. Jangan kabur-kabur. Jangan cari masalah. Jangan sampai nyakitin anaknya. Kita kasih tahu misalnya, oh ini anaknya kayak gini-gini, kayak dia dia agak agak nakal atau gini. Mending kita kasih tahu gitu. Karena mereka kalau kita be nice, they will treat us nice. Kayak aku di sini alhamdulillah sih, aku udah malah dapat free vacation ke New York. Mereka Oke. yang bayarin tiketnya. Waktu aku birthday dirayain bareng sama mereka. Invite teman-teman aku. I don't pay for it. Kayak mereka yang bayar. Kayak jadi baik aja deh gitu. Nggak usah macem-macem gitu. Most people know that Indonesian people is nice gitu. Kayak kita harus 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 bisa tunjukin itu loh kalau kita tuh baik gitu. Kayak misalnya sopan. Terus Pernah dengar cerita-cerita yang serem nggak mengenai being au pair? ya ada sih kayak orang tuanya yang nggak baik. Yang ngelakuin hal-hal yang kayak overwork gitu. Kayak, tapi kamu kalau misalnya di sini kan di bawah agensi, jadi kamu jangan takut kalau kamu deal kayak gituin, kamu harus lapor ke agensi kamu kalau mereka ngelakuin ini. Atau kalau misalnya ada juga au pair yang kayak orang tua yang kadang ninggalin anaknya gitu dan ditinggalin di rumah, tapi sama au pairnya aja gitu, dan mereka nggak izin gitu, udah bilang apa-apa. Kamu tenang aja, kamu tuh di bawah government. Jadi kamu bisa bisa laporin ke agensi kamu. Nanti agensi kamu bisa cari keluarga baru buat kamu. Atau mereka juga ada lokal koordinator yang bisa datang ke kamu dan bisa save kamu gitu. Udah 1 tahun setengah di sini ya. Gitu. Kamu merasakan apa sih manfaatnya jadi au pair? Banyak sih kayak improve language ya. Terus kenal budaya mereka. Aku sebelumnya tuh kayak nggak tahu. Ternyata Amerika tuh luas banget. Kayak kita tuh mikirnya kalau California sama New York itu deket. It's not close. It's far. Like we need to fly like 5 hour. California juga banyak tempat yang terkenal kayak Hollywood. Terus Los Angeles kan. Terus San Francisco. Dan ada beberapa universitas terkenal di California, UCLA, University of California, Stanford di San Francisco, dan kalau di California kan banyak tempat-tempat bagus juga kayak Santa Monica Pier, terus Laguna Beach yang kayak terkenal-terkenal karena Beverly Hills, most of Hollywood art celebrity is living here at Beverly Hills. And then you can see Hollywood sign, what we see in the movie. But living cost here is so expensive. Ngomong-ngomong, ini kan pertukaran budaya. Kamu udah mengenalkan budaya Indonesia sampai sejauh mana? Ya, aku kayak kenalin makanan-makanan Indo. Kebetulan di sini juga kan banyak toko-toko Indo. So, when we go there, so I tell them this rendang. But my host
my host family knows rendang already because they like to traveler and then they already visit Malaysia and then they know rendang is from Indonesian. So aku kasih tahu ini the authentic food from Indonesia kayak bakso, kayak sate, terus rendang, and then this has like Indonesian dress kebaya. Indonesian tradition dress ini kita pakai kebaya gitu kayak this like Indonesian tradition uh, clothes but it comes from Java Island. You describe Lampung then to them. Yeah, I told them too. Like we have like Sumatra Island, and then I live in Lampung. Then I told them that we have like oh, some people knows when I went to the San Diego. I went they like oh I know Lampung. They famous with the Krakatau. Krakatau because it's so very famous in the world. Dan dia tuh adalah sejarawan. Kebetulan aku ketemu dia. Dan oh I know this. Your province is in Sumatra Island. Then you know that. Krakatau Volcano Mountain. Yeah, that's on my province. Wow, I thought. makasih banyak loh, ini banyak dapat pencerahan. Aku mau recap sedikit ke teman-teman apa yang udah kita obrolin tadi. Yang pertama, intinya sebenarnya kita harus punya tekad dulu nih, niatnya mau ngapain sih. Yang kedua, jangan malas cari informasi, baca. Yeah, when, Harus mau baca, emang harus mau capek ya di awal gitu, harus mau susah-susah dulu orang kita. yeah. Ya kan pengen dapat apa yang kita mau. Istrinya jangan lupa berdoa karena kalau misalnya usaha tanpa doa itu bakal nihil juga hasilnya. Seperti kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, salah satunya di au pair ini ya harus jaga gitu, harus jaga nama baik, harus jaga kepercayaan dari hostnya seperti itu dan ya maksimalin ya apa yang kita sudah dapat seperti itu ya. Kamu sudah sekolahin, kamu maksimalin dan perluas mungkin pertemanan seperti itu, banyak-banyak melihat sekeliling itu bakal belajar banyak banget gak sih? Satu pertanyaan terakhir nih, selanjutnya apa rencana kamu? Bahkan pingin lanjut sekolah di sini. Tapi we will see gimana. Karena you know that school here is so very expensive. Kepikir buat apply au pair lagi di negara lain nggak? Ya, kepikir. Tapi I will take Europe. Au pair di Amerika orang ketiga loh. Au pair dari Amerika gitu ya menurut agensinya kan Dari Mbak. Indonesia ke Amerika. Maaf. Maksudnya orang ketiga dari Indonesia ke Amerika. Karena emang di Indonesia belum ada ini sponsor agensi yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bertanya-tanya bisa dapat pencerahan dari sini. Dan kalau teman-teman nanti mungkin ada yang mau pertanyaan lagi, boleh langsung hubungin Mbak IG-nya Mbak Septi ya. Nanti aku sertain juga. Terima kasih banyak. Ini waktunya sharingnya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman. Mbak Septi Ya, sama-sama. dengan niat-niatnya, usahanya, mudah-mudahan nanti dilancarkan rencana ke depannya. Amin. Kita stay in touch ya. Doain jadi student ya. Insya Allah apapun itu yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sehat-sehat. Salam buat Makasih, Kak. teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Insya Allah ini jadi manfaat dan tungguin video-video berikutnya kita sama siapa lagi ya. Thank you, dadah.